Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini. Tak lupa kita selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah teladan kita yang akan kita ikuti sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Pemirsa Tribuners yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan, dan di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran telah diwariskan kepada umat Islam sebagai pedoman dan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Namun, umat Islam berbeda-beda dalam menanggapi Al-Quran. Allah sudah menggambarkan di dalam surat Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafa min ibadina wa minhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian telah kami wariskan kitab tersebut kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, lalu ada juga yang muqtasid, dan ada juga yang sabiqun bil khairat biiznillah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa makna Alkitab itu adalah Al-Quran, dan hamba-hamba yang terpilih itu adalah umat Nabi Muhammad, umat Islam. Di dalam ayat itu dijelaskan ada 3 sikap, ada 3 golongan umat Islam ketika mereka melaksanakan Al-Quran. Yang pertama adalah golongan zalimun linafsi. Beberapa mufasir memaknai kata zalimun linafsi itu adalah menganiaya diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan menganiaya diri sendiri, yaitu ketika mereka banyak melakukan dosa dan masih berat untuk melaksanakan ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu golongan muqtasid. Golongan muqtasid ini adalah mereka yang sudah berusaha menjaga diri dari berbuat dosa dan juga sudah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dalam hal yang sifatnya wajib, dan mereka tidak melaksanakan yang sifatnya sunnah. Misalnya hanya melaksanakan sholat 5 waktu, hanya melaksanakan saum Ramadan, hanya melaksanakan zakat fitrah. Hal-hal yang sifatnya sunnah belum mereka lakukan. Yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat. Siapakah orang yang termasuk dalam sabiqun bil khairat? Yaitu orang-orang yang tidak hanya dia bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, namun dia juga sudah mampu melaksanakan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Bahkan lebih dari itu, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang gemar berbuat baik, gemar untuk melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ketiga golongan ini menurut Allah adalah golongan yang mendapatkan karunia besar. Kenapa? Karena di dalam penjelasan Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketiga golongan ini akan mendapatkan kedudukan yang berbeda-beda kelak nanti di yaumil qiyamah. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, bagaimanakah Allah menyikapi ketiga golongan tersebut? Yang pertama, bagi golongan zalimun linafsih, mereka yang lebih banyak dosanya dibandingkan amalan-amalan solehnya, kemudian mereka menyadari dosa-dosanya, mereka meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, maka
kelak di yaumil qiyamah Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut selama mereka tidak melakukan perbuatan musyrik. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan muktasid, yaitu golongan pertengahan yang mereka sudah berupaya menjaga diri dari perbuatan dosa dan mereka berupaya untuk selalu mengerjakan perbuatan wajib, maka Allah akan meringankan hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Dan golongan yang ketiga, balasannya kelak nanti di yaumil qiyamah, golongan yang selalu berusaha menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berusaha menyempurnakan amalan ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah, maka kelak golongan yang ketiga ini akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah, yaitu masuk surga tanpa hisab. Nah, demikianlah pemirsa Tribuners, bagaimana sikap Muslim terhadap Al-Quran. Dalam penjelasannya Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketiga golongan ini mendapatkan karunia besar karena Allah sudah menghargai upaya-upaya umat Islam yang menjalankan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah para pemirsa Tribuners untuk kajian tafsir surat Fatir ayat 32 ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin meningkatkan amalan ibadah kita, tidak hanya mengejar kewajiban-kewajiban saja, namun juga kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah yang mudah-mudahan bisa menjadi kelompok yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat, ya. Demikian diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.